Ya, dalam perkara etik itu tidak ada banding ya. Nah, tidak dikenal upaya hukum. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh Dewas itu final, ya, final and binding. Jadi tidak ada banding, tidak ada kasasi. Mengenai ketidakhadiran yang bersangkutan, bahwa dalam peraturan Dewan Pengawas tentang tata cara persidangan itu sudah diatur. Apabila 2 kali dipanggil tanpa alasan yang sah tidak datang, maka perkara itu dapat diajukan tanpa kehadiran terperiksa. Artinya terperiksa tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Itu artinya. Beliau sudah 2 kali kita panggil secara sah, ya, secara sah sudah dipanggil 2 kali berturut-turut, tapi tanpa alasan yang sah tidak hadir. Oleh karena kita lanjutkan persidangan. Itu. Ya. Selamat siang Opung, saya Euman dari Suara.com. Ya. Opung pengen nanya dong, ini kan surat pengunduran Pak Firly di istana kan belum diproses oleh Presiden. Apakah Dewas berharap jika nanti Presiden memutuskan menerima pengunduran diri Bapak Firly itu Dewas merekomendasikan untuk Pak Firly diundurkan diri secara tidak hormat. Mengingat tadi putusan Dewas itu kan sudah terbukti sah melakukan pelanggaran etik dan tidak menunjukkan sikap teladan. Kan ibaratnya nggak etis tiba-tiba beliau mengundurkan diri dengan hormat, sementara putusan Dewas etik sendiri itu melakukan tidak teladan gitu. Apakah Dewas KPK akan merekomendasikan mengundurkan diri secara tidak hormat? Terima kasih Pak Jokowi. Itu kewenangan Presiden yang akan memberhentikan. Dewas hanya majelis Dewas hanya sampai kepada meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Soal apakah nanti hormat tidak hormat itu nanti Presiden yang menentukan. Kami juga barusan pagi tadi sudah terima juga sudah yang bersangkutan yang ditujukan kepada Presiden. Tapi sampai sekarang kan kertasnya belum keluar juga. Ya. Begitu jawabannya saya. Ya, silakan Pak. Aku saya Pana dari Investor Trans. Ya. Izin bertanya, ini ada fakta yang menarik mengenai aset-aset bangunan yang ada di bangunan itu tadi 7 tanah bangunan. Kalau yang sebelumnya alasan yang sudah terungkap di Polda Metro Jaya, apakah pertemuan dari Dewas ini akan disampaikan ke Polda Metro Jaya atau justru KPK, karena kan KPK juga kan cukup intens juga untuk memeriksa, untuk mengusut kasus korupsi yang bermula dari tidak jujurnya LHKPN gitu. Terima kasih. Ya, itu hanya temuan kami, ya, temuan dari Dewas ada aset-aset yang tidak dilaporkan di dalam LHKPN. Apakah itu nanti mau ditindaklanjuti oleh Polda ataupun KPK? Ya, kita lihat saja. Saya nggak tahu itu. Apakah mau ditindaklanjuti? Karena persoalannya harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN tidak ada sanksinya, ya kan? Tapi secara etik ada sanksinya. Gitu. Inilah dia. Dewas akan proaktif nggak? Akan proaktif untuk mengirimkan ke Polda Metro Jaya sebagai masukan baru untuk Polda Metro Jaya. Ya, kalau diminta kita kasih. Tentu lah kita kasih. Ya. Oke, ada lagi? Ya, baik, masih ada? Ya, silakan. Opung, izin, Ikra Anggaran dari TV One. Ini kan sudah terbukti artinya Opung Firly ini melanggar kode etik. Ini penegasan aja Opung, apakah ini putusan ini akan menjadi rekomendasi untuk Polda sendiri ke depannya untuk mengusut kasus pidananya atau sebatas di ruang lingkup KPK saja? Terima kasih. Apakah ini menjadikan rekomendasi? Ya, saya rasa terserah Polda jalan terus saja, nah. Karena berbeda ini masalah etik dengan masalah tindak pidana. Di sana masalah tindak pidana, pemerasan katanya, suap, apalagi gratifikasi, begitu. Apakah ini dipakai? Ya, apa argumennya kan? Tapi tak tahu lah kalau mau dipakai ya silakan aja. Udah ya. Ayo lagi. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan.
Saya ingin berbicara ada pertanyaan sedikit tadi. Ini kan kemarin Pak Firly sempat menyatakan kalau ketua KPK itu tidak bisa diberhentikan oleh presiden. Apakah ini akan pertama kalinya ketua KPK diberhentikan oleh presiden? Terima kasih. Apakah ketua KPK ini pertama kalinya diberhentikan presiden? Tidak bisa. Kalau ketua KPK diadili oleh Dewan Pengawas dengan keputusan supaya yang bersangkutan mengundurkan diri, ini baru pertama kalinya. Memang betul. Pertanyaan Anda tadi apa? Apakah ini akan pertama kalinya? Apakah presiden akan memberhentikan? Begitu. Ya tentulah. Ya. Nanti kami akan melakukan eksekusi namanya. Kami juga akan memanggil Pak Firly untuk menyampaikan putusan dan sekaligus nanti kita sebut dia membuat. Tapi sudah dikirim sama kami pengunduran dirinya. Memang bersangkutan sudah mengajukan mengundurkan diri. Sudah. Nanti presiden akan melahirkan itu, Kepres pengunduran diri. Sudah jelas? Atau masih ada pertanyaan lagi? Bingung kamu? Jadi yang mana dulu nih Pak? Apakah Kepres dulu atau surat pengunduran diri Pak Firly dulu yang masuk dulu? Mana duluan? Yang akan diproses dulu? Sama aja. Yang mana duluan itu tidak ada masalah kan? Yang bersangkutan sudah kirim surat. Apakah itu diproses? Tentunya diproses. Nanti putusan ini juga akan masuk. Memperkuatlah, saling memperkuat. Ya, kan? Tentunya akan diproses. Cuma kapan turunnya kita lihat nanti. Udah, apa lagi? Nah, izin opung minta penegasan aja. Tadi kan Bang Oji tadi bilang ada beberapa LKPN tidak dilaporkan. Apakah pihak Dewas tidak mau melaporkan ini kepada pihak ditindak KPK? Soalnya dulu opung pernah bilang pihak temuan pungli itu kasus itu disebut dilempar kepada KPK. Apakah LKPN ini juga tidak mau dilempar kepada KPK untuk ditindak diusut lebih lanjut untuk menemui dugaan-dugaan kasus di dalamnya? Paling itu aja, terima kasih. Ya, tentunya kami akan sampaikan kepada Direktorat LHKPN yang ada di sini, bukan ke penyelidikan, bukan. Di sini ada Deputi Pencegahan, bawahnya ada Direktorat LHKPN. Nanti supaya itu dilakukan verifikasi, gitu. Kalau ada temuan berarti bakal ditindak kemungkinan peluang. Ya, nanti kalau memang sumbernya diperoleh dari hal-hal yang tidak benar, tentu bisa diproses lebih lanjut. Tapi sementara ini tentunya kami sampaikan kepada Direktorat LHKPN. Begitu. Mungkin sedikit opung untuk update dugaan pelanggaran etik di internal KPK gimana opung, kayak pungli, pelecehan seksual dan lainnya, mungkin ada update mungkin opung? Kalau pungli kita serahkan ke penyelidikan di sana. Oh, oke. Ya, karena itu pidana. Itu pidana. Apa lagi? Itu aja paling. Perselingkuhan? Enggak lah, kita tidak sampaikan ke sana. Ya, pelecehan mungkin nggak ada. Itu delik aduan, ya. Kalau istrinya melaporkan atau suaminya melaporkan, oke. Kita tidak melaporkan itu. Jadi dari pihak Dewas nggak ada update terbaru lagi tentang di internal masalah pelanggaran etik di internal pegawai KPK berarti opung? Tidak ada update. Iya, update terbaru mungkin. Dan masih banyak perkara-perkara kami di sini yang belum selesai. Oh, masih ada opung. Masih banyak. Oke. Banyak. Itu aja pengen makasih opung. Iya, baik. Terima kasih ya. Satu lagi ya, Sabit. Ini pertanyaan singkat ini. Tadi dalam putusan yang disebutkan bahwa pada negara tetapi sanksinya adalah meminta untuk diri. Ya. Kenapa Dewas tidak juga misalkan menjatuhkan sanksi pemecatan secara tidak hormat, misalnya seperti misalnya Opang ketika ada notis terkait dengan misalnya itu yang pertama. Apakah kemudian pertanyaannya apakah di dalam Dewas itu ada disebutkan pelanggaran surat itu sanksinya apa aja, karena seperti anti Pak Firly ini sekarang kan begini, jadi kenapa tidak diputus pemecatan secara informal dan Ya, itu jawaban saya pertama, karena KPK tidak bisa mengecat. Ya. Kita Dewan Pengawas tidak punya kewenangan untuk mengecat. Yang boleh memberhentikan itu hanya presiden. Satu-satunya
Nggak bisa kita memberhentikan itu. Nggak ada kewenangan. Nah, dalam peraturan Dewan Pengawas, kalau pelanggaran itu sanksinya yang berat, itu ada dua. Satu, ya, bahwa pendapatan, ada menyebut penghasilannya itu satu, itu bisa kita jatuhkan penghasilannya dipotong 40% selama 1 tahun. Atau yang kedua, disuruh dia mengundurkan diri. Nah, ini terberatnya, disuruh mengundurkan diri daripada potong penghasilan 40% selama setahun. Jadi pertanyaan itu, kenapa tidak bisa dijatuhkan sanksi tidak hormat dan sebagainya? Bukan kami yang menjatuhkan pemberhentian. Itu harus presiden. Memang begitu undang-undangnya. Sudah? Tidak bisa di luar undang-undang. Ya? Oke. Sudah, cukup ya? Cukup. Baik, saya rasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Ada yang mau ditambahkan? Ya. Jadi saya melanjutkan yang tadi Mas yang mana Mas? Nah, jadi saya pikir harus kita bedakan antara yang bersangkutan mengundurkan diri sendiri, ya kan? Itu kan diatur dalam pasal 32 memang bisa mengajukan pengunduran diri. Tapi dalam hal ini adalah ada sanksi juga dari Dewan Pengawas untuk diminta dia harus mengundurkan diri. Itu kan beda. Kan? Sendiri mengundurkan diri dengan disuruh mengundurkan diri karena ada sanksi etik. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Masih ada jangan dipikir, wah Masnya pun dia sudah mengundurkan diri. Betul, dia sudah mengundurkan diri. Tapi dari Dewan Pengawas juga menjatuhkan dia sanksi etik karena terbukti tadi. Ya. Kemudian sanksinya memang kita tidak bisa sanksi memecat dia karena yang berwenang memberhentikan dia itu adalah Presiden pasal 32 Undang-Undang 19 2019. Sehingga kita minta dia mengundurkan diri, nanti selanjutnya itu proses Presiden. Misalnya. Itu. Kemudian yang tadi pertanyaannya memang seperti disampaikan Pak Ketua tadi, kami masih punya banyak utang sebenarnya, ya, seperti kasus pungli di utang. Itu kan ada etiknya, ada pidananya. Pidananya sudah diserahkan ke sana diproses oleh KPK. Kalau nanti teman-teman medianya mau tahu bagaimana pidananya, silakan aja ditanyakan ke KPK. Pidana masalah publik di utang. Kalau masalah etiknya, mudah-mudahan dalam bulan Januari nanti akan kita sampaikan juga kelanjutan dari proses etiknya. Karena itu menyangkut orang yang sangat banyak, kami SDM-nya sangat terbatas. Ini bukan yang membenarkan diri ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, sehingga proses etiknya masih tetap berjalan. Mudah-mudahan Januari sudah bisa kami temukan mengenai etiknya itu seperti apa untuk penghutang yang utang ya. Di samping itu juga ada beberapa lagi pengaduan-pengaduan juga yang akan mudah-mudahan dalam Januari akan kita sampaikan juga kepada teman-teman media. Ada beberapa pengaduan juga yang belum kami selesaikan dan itu akan disampaikan di Januari. Ya, gitu ya. Jadi jelas ya, itu masih tetap berproses, bukan berarti lalu hilang juga. Masih ada proses ya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya rasa cukup ya untuk membahas pada siang hari ini. Semua penjelasan sudah diberikan. Ya pemirsa, demikian breaking news dan tetaplah bersama Sindo News TV untuk update informasi lainnya. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa.